Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas B yang beranggotakan saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Georgius Rino Haji bersama 3 teman saya yang juga akan melakukan perkenalan dulu. Satria, monggo. Kenalkan, nama saya Satria Perkasa Mulyatomo. Perkenalkan, nama saya Nizar Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurus Soto. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 4B di sini akan mempresentasikan dari penugasan struktur baja. Baik, akan saya lanjut saja. Jadi pada penugasan struktur baja kali ini kami melakukan analisis struktur terhadap bangunan, yaitu relasi coworking space yang bertepatan di Jalan Pogung Baru, Sleman, DIY. Nah, berikut mungkin ilustrasi dari bangunan itu sendiri, dari tampak depan, tampak samping, seperti itu. Kemudian berikut interiornya menggunakan struktur baja. Baik, mungkin untuk lebih mudahnya dalam memvisualisasikan struktur dari bangunan ini, berikut juga kami buat dari denah serta potongan yang nantinya akan dilakukan analisis. Berikut untuk denahnya, terdapat total 12 kolom dengan 4 kolom di depan dan 3 kolom di samping. Nanti perhitungan dan dari analisis strukturnya ini menggunakan portal yang ada di sini, potongan yang tertera pada denah dengan tributi area selebar 6 meter. Kemudian ini jarak antar kolomnya 6 meter dengan tinggi 350 cm. Kemudian untuk strukturnya sendiri, kolom dan baloknya ini menggunakan profil IWF 300 kali 300. Kemudian ini ada bagian dari kolom yang agak menjorok ke kanan, dikarenakan ini bagian kiri dipergunakan sebagai taman pada relasi. Oke, selanjutnya mungkin dari ini sampai akhir nanti kita akan melakukan beberapa pembahasan, antara lain yang pertama perhitungan pembebanannya, kemudian nanti masuk ke perancangan kolom, balok, dan sambungan. Oke, baik, untuk yang pertama mengenai perhitungan pembebanan struktur, itu nanti akan ada perhitungan mengenai beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban sementara. Untuk yang pertama, kita analisis dulu terkait beban mati. Pada kolom lantai 1, berat jenis, kita input berat jenis, kemudian luas penampang, ini kita dapat dari profil IWF 300 kali 300 tadi. Kemudian panjang kolom atau tinggi tadi yang kita dapat dari potongan portal melalui pengukuran secara langsung didapat 3,5 meter dengan jumlah kolom terdapat 3 buah, sehingga didapat beban kolom yaitu 9,8 kN. Kemudian untuk yang lantai 2 juga kurang lebih sama. Sementara untuk balok berat jenis kita input, kemudian luas penampang juga dapat dari profil dengan bentang 12 meter, beban merata, kemudian kita dapat beban balok 11,28 kN. Kemudian untuk beban sementaranya atau beban tambahan, ada beberapa yang kita input sebagai asumsi, ada yang kita input dari perhitungan di lapangan, sehingga diperoleh beban mati dari platnya 14,4 kN. Untuk lantai 2 juga kurang lebih sama. Sementara untuk beban MEP-nya, seperti beban mati MEP, itu merupakan asumsi dari SNI, sehingga diperoleh nanti total bebannya itu 201 kN. Kemudian ada beban hidup, inputnya juga merupakan asumsi sebesar 4,79 kN per meter persegi, dengan beban hidup struktur juga merupakan input asumsi 28,74 kN per meter, sehingga nanti diperoleh untuk beban hidup struktur sendiri yaitu 344,88 kN. Kemudian terkait beban gempa. Jadi komponen dari beban gempa ini merupakan total dari dead load, terus kemudian beban tambahan, di mana tadi pada lantai 1 itu berat total dead load-nya 21 kN, ditambah dengan ADL
atau beban tambahan nanti didapat 222 kN per meter. Kemudian kita kalikan 0,1 untuk yang lantai 1 dan 0,15 untuk yang lantai 2 sehingga didapat hasil seperti yang tertera dalam tabel. Nah, selanjutnya dari jenis-jenis pembebanan yang sudah kita lakukan tadi, kita kombinasikan beban-beban tersebut berdasarkan kombinasi-kombinasi yang sudah ditetapkan di PPT penugasan ya. Yang pertama ada kombinasi seperti ini 1,2 beban mati tambah beban tambahan ditambah 1,6 lift load. Dan juga kita lakukan perhitungan DISAP untuk melakukan perbandingan ya, di mana kedua perhitungan ini didapat selisih seperti yang tertera juga dalam tabel. Itu untuk yang kombinasi pembebanan pertama. Kemudian kombinasi pembebanan yang kedua yaitu 1,4 lift load. Hasilnya seperti yang tertera dalam tabel, total bebannya itu lebih kecil ya, karena tidak memperhitungkan beban mati dan beban tambahan. Kemudian untuk selanjutnya, kombinasi ini 1,2 beban mati, beban tambahan ditambah dengan beban gempa kalau yang ini. Sehingga kita dapat hasilnya kurang lebih sama seperti yang lift load tadi. Kemudian beban mati ditambah beban hidup. Didapat hasil dengan perbandingan di antara ketiga kombinasi lain tadi yang paling kecil. Kemudian ini yang terakhir ya, kombinasinya ada beban mati tambahan, kemudian ditambah 0,3 lift load. Didapat hasil seperti yang tertera pada tabel. Oke, jadi tujuan dari dilakukannya kombinasi ini sendiri untuk melihat ya perbandingan bagaimana jika pada struktur tersebut dikenai beban mati, beban sementara beban gempa dan beban hidup dengan kombinasi-kombinasinya sendiri. Nah, kemudian ini adalah output dari perhitungan DISAP yang kita lakukan. Outputnya berupa grafik NFT, SFT, dan BMT berupa diagram maksud saya. Seperti yang tertera dalam slide, ini untuk kombinasi beban yang pertama tadi, seperti ini diagramnya. Kemudian ini yang kombinasi kedua, diagramnya seperti ini. Yang ketiga dengan hanya pembebanan lift load seperti ini kurang lebih. Oke, yang terakhir yang juga merupakan output dari SAP yaitu PM ratio atau perbandingan antara kapasitas dengan beban yang terjadi pada bagian struktur tersebut, di mana dapat dilihat di sini nilainya kurang dari 1 semua, yang di mana artinya itu mencukupi kapasitas dari struktur tersebut. Mungkin ini paling tinggi nilainya ada 0,69 pada bagian balok lantai 1 ya, menerima beban yang paling tinggi dengan kapasitasnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai perancangan kolom yang akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih dari saya. Berikutnya perancangan kolom, balok, dan sambungan. Bagian yang ditinjau sebagai kolom, kami menggunakan kolom AB. Kemudian untuk balok, kami menggunakan balok AD, dan untuk sambungan, kami rancang di titik A. Dalam perancangan kolom, kami menggunakan profil baja berupa WF 300x300 dengan spesifikasi lengkap seperti pada tabel berikut. Kemudian, untuk mutu bajanya sendiri, kami menggunakan BC37 dengan tegangan leleh sebesar 240 MPa dan tegangan ultimate sebesar 370 MPa. Untuk perancangan kolom, kami pertama menentukan nilai faktor kekakuan. Di sini kami juga menghitung nilai faktor kekakuan untuk setiap kolom. Tetapi, dalam analisis ini kami hanya meninjau untuk kolom AB saja, yaitu dengan nilai K yang kami peroleh dari hitungan sebesar 1,7, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan perhitungan kuat tekan nominal. Untuk rekap datanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dalam menentukan nilai K, kami menggunakan nomogram dengan nilai GA dan GB yang sudah diperoleh dari hitungan. Kemudian dari nilai tersebut, ditarik garis lurus sehingga diperoleh nilai K untuk kolom.
Berikutnya, dalam melakukan perancangan kuat nominal, kami menggunakan acuan yaitu SNI 1729 tahun 2020 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Dalam merancang kuat tekan nominalnya, pertama kami melakukan cek terhadap tekuk lokalnya, apakah profil tersebut langsing atau non-langsing. Dari hitungan, kami memperoleh nilai lambda yang kurang dari batasnya, sehingga profil merupakan non-langsing. Setelah itu, kami melakukan cek terhadap jenis kolom. Apakah kolom tersebut termasuk tekuk non-elastis atau tekuk elastis. Karena nilai lambda kurang dari lambda batasnya, maka jenis kolom tersebut merupakan tekuk non-elastis. Kemudian kami menghitung nilai dari flexural dan torsional buckling strength dengan rumus seperti di sisi kanan slide. Karena jenis kolom non-elastis, maka perhitungan F kritikalnya kami menggunakan rumus 0,658 pangkat FY per FE dikali FY. Dari kedua hitungan tersebut, kemudian dicari nilai yang paling kecil untuk desain, yaitu sebesar 1880,102 kN. Kemudian kami bandingkan dengan nilai kuat tekan nominal dari SAP 2000 dan terdapat error yang kecil, yaitu sebesar 1,653%. Berikutnya untuk perhitungan kuat lentur nominal, pertama kami juga mengecek tekuk lokal yang terjadi apabila mengalami lentur tersebut dengan rumus lambda seperti yang ditampilkan di sisi kanan slide. Karena nilai lambda kurang dari semua persyaratan batasnya, sehingga profil yang digunakan sudah kompak. Oleh karena itu, momen nominal dapat langsung dihitung dengan rumus FY dikali ZX. Selain itu, kami juga mengecek terhadap tekuk torsi lateral. Karena nilai LB kurang dari LP, sehingga batas tekuk torsi lateral tidak berlaku, dan kuat lentur nominal langsung diambil dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu dengan kuat lentur nominal sebesar 316,386 kN. Dan kemudian setelah itu kami bandingkan dengan nilai kuat lentur nominal dari SAP 2000 dan terdapat error yang tidak ada yaitu sebesar 0%. Selanjutnya dalam perhitungan kuat geser nominal sama seperti sebelumnya, kami mengecek apabila komponen struktural profil I gilas panas dengan nilai H per TW kurang dari 2,24 akar E per FY, sehingga profil tersebut tidak langsing, dan nilai CV diambil 1. Setelah itu, kami menghitung kuat geser nominal dengan rumus 0,6 FY AW dikali CV, sehingga diperoleh nilai sebesar 388,8 kN. Dan setelah itu dibandingkan dengan SAP 2000, diperoleh nilai error sebesar 0%. Kemudian berikutnya kami menentukan nilai gaya-gaya ultimate yang terjadi pada kolom yang diperoleh dari kombinasi 1,6, 1,2 DL plus ADL plus 1,6 LL yang diperoleh dari SAP 2000. Sehingga nilai PU, VU, dan MU-nya sebesar seperti pada tabel. Nah, setelah nilai PU dan MU diperoleh, kemudian kami menentukan faktor amplifikasi dengan rumus-rumus yang tersedia dari SNI 1729 tahun 2020. Sehingga diperoleh nilai PR sebesar 90,194 kN dan MR sebesar 87,890 kN. Setelah memperoleh nilai PR dan MR, kami melakukan perhitungan untuk interaksi gaya aksial dan lentur. Karena nilai PR per PC kurang dari 0,2, maka kami menggunakan rumus sebagai berikut. Dan diperoleh hasil sebesar 0,302 sehingga aman. Baik, untuk selanjutnya perancangan balok. Buat informasi profilnya terdapat WF 300 x 300 x 10 x 15. Terdapat data mutu baja yang sudah tertera di dalam slide, bisa dilihat terlebih dahulu. Ada data mutu baja PJ37. Untuk selanjutnya, untuk kontrol terhadap lentur, kita melakukan cek tekuk lokal mengalami lentur, lambda kurang dari lambda batas sehingga profilnya kompak. Nah, untuk selanjutnya cek tekuk torsi lateral
bisa dilihat terdapat LR 387.881,5. Dan juga ada momen nominal yang terdapat di slide, ada MN 350,8401 dan MN pakai 306,386. Buat MN sub ada 316,386. Nah, untuk selanjutnya, untuk kontrol terhadap geser, bisa dicek terhadap gesernya. Ini terdapat, jadi cek terhadap gesernya tidak langsing. Bisa dilihat FN dan FP-nya. FN-nya 388,8, FP-nya juga 388,8. Buat VN sub-nya 388,8 dan terdapat errornya, bisa dilihat di dalam slide. Untuk selanjutnya ada kontrol lendutan dengan kombinasi ASD. Kita bisa lihat di dalam SNI 1729/2002 ada tabel batas lendutan maksimum. Di sana terdapat komponen struktur dengan beban tidak terfaktor untuk beban tetapnya, dan untuk beban sementaranya ada juga balok pemikul dinding atau finishing yang getas, balok biasa, kolom dengan analisis order pertama saja, ada kolom dengan analisis order kedua. Bisa dilihat beban tetapnya dan juga bisa dilihat beban sementaranya. Nah, untuk cek lendutannya, kita memiliki L6, Y izinnya 16,667, dan terdapat YASD-nya 0,93. Jadi, untuk kontrol lendutan dengan kombinasi ASD-nya aman. Selanjutnya setelah perancangan kolom dan balok dilanjutkan dengan sambungan dengan titik sambungan yang ditinjau yaitu pada titik A. Langkah pertama dalam mendesain sambungan yaitu menentukan gaya geser ultimate, momen ultimate, dan gaya aksial ultimate yang didapat dari perhitungan SAP 2000. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu menentukan material dan section properties dari baut. Untuk jenis baut yang digunakan yaitu A325 dengan diameter 20 mili sebanyak 12 buah dengan jarak dari tepi atas pelat yaitu 30 mili. Kemudian untuk pelat yang digunakan menggunakan baja dengan mutu BJ37 dengan tinggi pelat 300 mili dan lebar pelatnya 300 mili juga. Kemudian untuk menentukan lebar luasan tekan menggunakan rumus P aksen sama dengan 0,75B dan didapat 225 mili dengan tebal pelat 10 mm. Langkah ketiga yaitu menentukan letak garis netral. Untuk menentukan letak garis netral ini pertama ditentukan jarak vertikal baut dengan rumus seperti yang ada pada di sebelah kanan slide. Kemudian dari jarak vertikal baut ini harus kurang dari 3 dB, 3 kali D kali B. Dengan didapat nilai S48 dan nilai syaratnya 60 mili, artinya jarak vertikal 48 itu memenuhi syarat. Kemudian berikutnya yaitu menentukan lebar luasan tarik dengan rumus 2 kali luas penampang dibagi S. Kemudian menentukan nilai-nilai dari suku persamaan yang ada di samping kanan. Dengan nilai A itu didapat dari B aksen per delta, B aksen minus delta bagi 2 dan seterusnya. Kemudian dari nilai A, B, dan C ini didapat nilai X1 dan X2 seperti yang tertera pada tabel dan dipilih nilai X1 yang terkecil. Dan didapat nilai H-X besar 58,299 mm. Berikutnya menentukan tegangan lentur yang terjadi. Pada langkah ini ditentukan nilai sigma 3 dalam fungsi sigma 1 dengan rumus tertera pada sebelah kanan slide. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang ada pada bagian bawah dan didapat nilai sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 seperti tertera pada tabel.
Kemudian berikutnya itu menentukan tegangan putus FU yang digunakan. Pada perancangan ini menggunakan FUB 825 MPa, FUP 370 MPa, dan FU yang digunakan yaitu yang terkecil di antara FUB dan FUP digunakan 370 MPa. Kemudian menentukan gaya tarik maksimum baut. Yang pertama yaitu menentukan gaya yang dipikul pada baris baut yang paling atas dengan TU sama dengan delta S kali sigma 2, kemudian menentukan TU1 setengah dari TU, kemudian menentukan TD dengan rumus yang ada pada samping kanan, kemudian mengecek keamanan gaya tarik apakah nilai TU1 itu kurang dari TD. Jika ya, maka sambungan aman. Kemudian menentukan efisiensi perbandingan antara TU1 dengan TD dan didapat nilai efisiensi 0,593. Langkah yang sama dilakukan untuk kondisi geser baut dengan rumus tertera di samping kanan. Kemudian pada kekuatan geser nominal sambungan tipe tumpu, kita menggunakan acuan tabel J3.2 SMI 1729 tahun 2020. Didapat efisiensi 0,091. Langkah yang sama juga dilakukan pada gaya tumpu baut dan didapat nilai efisiensi 0,06. Yang terakhir yaitu dalam cek antara gaya tarik dan geser. Dengan langkah pertama menentukan nilai FRV dengan rumus FU1 per AB, kemudian menentukan nilai FNT, FNV, dan F aksen NT. Kemudian dibandingkan antara nilai FNT dan F aksen NT yang lebih besar yang digunakan. Karena nilai F aksen NT lebih besar dari FNT, maka kombinasi tarik geser lebih dominan. Kemudian menentukan nilai PD, dan dicek keamanan gaya tariknya, dan didapat efisiensi 0,49. Setelah mengecek terhadap geser dan sebagainya, kemudian dibuat, karena semuanya aman, dibuat desain sesuai asumsi di awal, yaitu menggunakan 12 baut dengan diameter 22 mili, dengan jarak baut teratasnya 30 mili, jarak antar bautnya 48 mili, dan menggunakan tipe baut A325. Setelah pengecekan terhadap balok, kolom, dan sambungan, dan setelah semuanya aman, artinya asumsi awal bisa digunakan. Mungkin sekian dulu dari kami terkait tugas baja ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Selamat pagi.